Barang siapa yang kepingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka muliakanlah ahlinya Allah, muliakanlah keluarganya Allah. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah Allah itu mempunyai keluarga? Rasulullah menjawab, ya, Allah mempunyai keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Para pemirsa ngaji online yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini marilah kita kembali lagi untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, rahmat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Dengan satu harapan, mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini akan jauh lebih baik dibanding dengan Ramadan tahun yang lalu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap tahun kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, sudah barang tentu kita akan dipertemukan dengan namanya peringatan nuzulil Quran, insya Allah. Tentang Al-Quran, yang pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan kembali sebagaimana tahun yang kemarin. Marilah kita tidak lupa, tidak menyia-nyiakan kesempatan bulan suci Ramadan seperti kali ini untuk selalu mengistiqomahkan membaca Al-Quran, rajin untuk membaca Al-Quran. Karena sebagaimana janji Allah, setiap huruf yang kita baca akan berpahala satu, dan setiap satu huruf yang kita baca akan dilipat gandakan menjadi 10, dan dari 10 itu akan dilipat gandakan kembali sampai 700, dan seterusnya dan seterusnya. Demikianlah Allah menjanjikan kepada kita semuanya betapa utama dan hebatnya Al-Quran. Momentum Ramadan kali ini, marilah kita gunakan yang sebaik-baiknya, kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Dengan satu harapan, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang selalu digandrungi, dicintai oleh Al-Quran, dan kelak di yaumul kiamah kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa ngaji online yang dirahmati Allah, bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an, yang artinya
Barang siapa yang kepingin untuk berinteraktif, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bacalah Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Al-Quran yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup, sebagai pandangan hidup, tolok ukur kehidupan manusia. Kalau kita mau selalu berpegang teguh pada Al-Quran, insya Allah kita akan bahagia di dunia ini sampai bahagia nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu mempelajari Al-Quran, selalu menggali kekayaan khazanah Al-Quran, kehebatan Al-Quran, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diaku sebagai ahlinya, diaku sebagai keluarganya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis, disampaikan oleh Rasulullah, man kana yarju liqa Allah fal yukrim ahlallah. Qila ya Rasulullah, hal lillahil ahlun? Qala na'am. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Ala man akramahum faqad akramallahu wa a'tahul jannah. Wa man ahanahum faqad ahanallah wa adkhalahun nar. Al-hadis au kama qol. Yang artinya, para pemirsa, barang siapa yang kepingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muliakanlah ahlinya Allah, muliakanlah keluarganya Allah. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah Allah itu mempunyai keluarga? Rasulullah menjawab, ya, Allah mempunyai keluarga. Siapa ahlinya Allah itu? Dijawab oleh Rasulullah, ahlinya Allah, keluarganya Allah di dunia itu adalah mereka-mereka yang membaca Al-Quran, mereka-mereka yang mau mempelajari tentang kekayaan Al-Quran, mereka-mereka yang mau menekuni tentang Al-Quran. Dan Allah akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, barang siapa yang menghinakan ahlinya Allah, barang siapa yang menghinakan keluarganya Allah, maka Allah akan menghinakannya dan akan memasukkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, para pemirsa ngaji online yang dirahmati Allah, kalau kita kepingin untuk diakui sebagainya keluarganya Allah, maka marilah pada kesempatan yang paling hebat ini, bulan paling hebat ini, kita manfaatkan yang semaksimal mungkin untuk mengaji Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, untuk menggali kekayaan-kekayaan yang ada di dalam Al-Quran. Dengan satu harapan, mudah-mudahan karena kita memang sudah diakui sebagai keluarganya Allah, di hari kiamat nanti kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kebalikannya, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai di antara kita ini menghinakan keluarganya Allah, meremehkan keluarganya Allah. Karena
orang yang menghinakan keluarganya Allah akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa ngaji online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kita, doa kita semuanya, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan tahun ini kita tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk selalu mengaji Al-Quran. Dengan satu harapan kembali, mudah-mudahan kita diakui sebagai ahlinya Allah dan besok di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pemirsa ngaji online yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau toh itu ada benar dan baiknya, semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau ada salahnya, dan ada kelirunya, dan ada buruknya, semata-mata karena memang keterbatasan kemampuan kami dan karena buruknya hawa nafsu kami. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.